Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 mengenai bahasa untuk pemodelan enterprise atau language for enterprise model. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Salman Yusuf, Anissa Rosdiana, Maulana Rifana Ditama, Emrido Al-Ghifari, Abdi Farika Fabi, Balata Persada Putra, dan Putri Gania. Arsitektur enterprise menyediakan sarana untuk menangani kompleksitas dalam sebuah enterprise. Untuk tujuan ini, arsitek membutuhkan cara dalam mengekspresikan arsitektur enterprise sejelas mungkin, baik untuk pemahaman mereka sendiri maupun untuk komunikasi dengan stakeholder lain. Sayangnya, saat ini kebanyakan arsitek dalam domain yang berbeda, bahkan dalam organisasi yang sama, sering menggunakan teknik deskripsi dan konvensi mereka sendiri dalam membuat arsitektur enterprise. Maka dari itu, diperkenalkanlah konsep bahasa pemodelan enterprise Archimate untuk menjawab kebutuhan ini. Yang pertama, menggambarkan koherensi. Di dalam sebuah enterprise, biasanya terdapat beberapa jenis arsitek dan praktek arsitektur dapat ditemukan, mulai dari arsitektur mengenai produk dan proses, sampai arsitektur mengenai aplikasi dan infrastruktur yang lebih berorientasi teknis. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa bahasa untuk modelan arsitektur enterprise harus fokus pada hubungan antar domain. Bahasa tersebut harus bisa memodelkan setiap struktur global dalam setiap domain, menunjukkan elemen utama dan dependensinya dengan cara yang mudah dimengerti oleh non-ahli domain. Lalu, bahasa tersebut harus bisa memodelkan hubungan yang relevan antar domain. Dalam gambar di samping diperlihatkan gambaran besar mengenai peran yang dimainkan oleh bahasa pemodelan arsitektur enterprise dalam pendekatan kami. Bahasa pemodelan arsitektur enterprise ini menyediakan sarana untuk integrasi dengan memungkinkan pembuatan model yang menunjukkan struktur high level dalam domain dan hubungan antar domain. 2. Orientasi dan pelapisan layanan. Dalam bahasa modelan enterprise yang kami usulkan, konsep layanan memainkan peran sentral. Layanan didefinisikan sebagai unit fungsionalitas yang disediakan oleh beberapa entitas, misalnya sistem, organisasi, atau departemen, tersedia untuk lingkungannya, dan yang memiliki beberapa nilai untuk entitas tertentu di lingkungan tersebut, biasanya pengguna layanan. Orientasi layanan biasanya dapat mengarah pada pandangan berlapis dari model arsitektur enterprise, di mana konsep layanan adalah salah satu pin penghubung utama antara lapisan yang berbeda. Bagaimana ini mengarah ke tumpukan lapisan layanan dan lapisan implementasi ditampilkan dalam gambar di samping. Meskipun pada tingkat abstrak, konsep yang digunakan dalam setiap lapisan serupa, kami mendefinisikan konsep yang lebih konkret, yang spesifik untuk lapisan tertentu yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Dalam konteks ini, kita membedakan 3 lapisan utama. Pertama, ada business layer atau lapisan bisnis, di mana layer ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan dalam organisasi oleh proses bisnis, dilakukan oleh business actors atau business roles. Ini ditunjukkan oleh lapisan business services dan business processes. Yang kedua, ada application layer atau lapisan aplikasi, di mana lapisan ini mendukung business layer dengan layanan aplikasi yang direalisasikan oleh komponen aplikasi, perangkat lunak. Ini ditunjukkan oleh lapisan application services dan application components. Terakhir ada teknologi layer atau lapisan teknologi yang menawarkan layanan infrastruktur, misalnya pemrosesan, penyimpanan, dan layanan komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi direalisasikan oleh perangkat komputer dan perangkat komunikasi dan perangkat lunak sistem. Ini ditunjukkan oleh lapisan infrastructural services dan technical infrastructure. Selanjutnya ada 3 dimensi pemodelan. Untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang membentuk struktur umum bahasa Archimate, kita mulai dari 3 dimensi yang ditunjukkan dalam gambar di atas, di mana terdapat structure dan behavior pada sumbu X, eksternal dan internal pada sumbu Y, dan kolektif dan individual pada sumbu Z. Konsep inti yang ditemukan di setiap lapisan bahasa digambarkan dalam gambar di samping. Pertama, kita membedakan aspek structural dan atau static,
yaitu ada di sisi kanan gambar, dan aspek behavioral atau dynamic, ada di sisi tengah gambar. Konsep behavioral ditugaskan untuk konsep struktural, untuk menunjukkan siapa atau apa yang menampilkan behavior. Selanjutnya kita membedakan antara external view dan internal view. Ringkasnya, external view adalah yang berhadapan langsung dengan pelanggan, sementara internal view menjadi penyebab komponen pada external view dapat dilakukan. Oke, selanjutnya ada yang namanya ekstensi. Pada Archimate versi 2.0 di Open Group 2012, dua ekstensi telah ditambahkan ke language untuk memberi dukungan yang lebih lengkap untuk proses pengembangan arsitektur. Yang pertama, ada ekstensi motivasi dan juga ada ekstensi of implementation and migration. Ekstensi motivasi digunakan untuk memodelkan motivasi di balik pilihan yang dibuat dalam arsitektur. Ekstensi ini mencakup permodelan pemangku kepentingan atau stakeholder, pendorong perubahan atau drivers for change, tujuan bisnis, prinsip, dan persyaratan. Sedangkan ekstensi dari implementasi dan migrasi digunakan untuk mendukung manajemen portofolio proyek, analisis kesenjangan, dan perencanaan transisi dan migrasi. Ekstensi dari implementasi dan migrasi ini mencakup permodelan paket pekerjaan, misalnya proyek, hasil, dan kesenjangan. Slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya konsep lapisan bisnis. Itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu struktur bisnis, bisnis behavior, sama bisnis tingkat tinggi. Nah, pada gambar yang ditampilkan di dalam slide, gambar mengilustrasikan penggunaan konsep sentral dan relasi yang akan dijelaskan pada subbab bagian setelah ini. Nah, yang pertama ada yang namanya konsep struktur bisnis. Aspek struktur pada lapisan bisnis mengacu pada struktur organisasi. Dilihat dari aktor-aktor yang membentuk organisasi dan hubungannya. Konsep struktur sentral adalah pelaku bisnis. Pelaku bisnis adalah suatu entitas organisasi yang mampu melakukan suatu perilaku. Setelah itu ada yang namanya peran bisnis atau business role. Peran bisnis adalah sesuatu yang terjadi baik itu internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku. Sebuah proses bisnis atau fungsi dapat diartikan sebagai perilaku internal yang ditugaskan untuk suatu peran bisnis tunggal. Dalam beberapa kasus, perilaku atau behavior adalah upaya kolektif lebih dari satu peran bisnis, yang faktanya merupakan suatu kolaborasi dari 2 atau lebih peran bisnis yang menghasilkan perilaku kolektif yang mungkin lebih dari sekadar jumlah perilaku peran yang terpisah. Selanjutnya ada kolaborasi bisnis. Kolaborasi bisnis adalah kumpulan dari 2 atau lebih peran bisnis yang bekerja sama untuk melakukan perilaku kolektif. Selanjutnya ada lokasi bisnis, itu merupakan titik konseptual atau luas dalam ruang. Setelahnya ada objek bisnis yang merupakan elemen pasif yang memiliki relevansi dari perspektif bisnis. Objek bisnis mewakili elemen informasi atau konseptual yang penting di mana bisnis dapat berpikir tentang domain. Umumnya, objek bisnis digunakan untuk memodelkan tipe objek yang bisa dilihat pada UML. Di mana beberapa contoh mungkin ada dalam satu organisasi. Objek bisnis bersifat pasif dalam artian objek bisnis tidak akan memicu atau melakukan proses. Sebuah objek bisnis dapat diakses oleh proses bisnis, fungsi bisnis, interaksi, acara atau layanan. Selanjutnya ada perwakilan. Perwakilan merupakan bentuk informasi yang dapat dilihat dan dibawa oleh objek bisnis. Selanjutnya adalah konsep lapisan bisnis, yaitu konsep perilaku bisnis atau konsep business behavior. Boleh dilanjut. Pada konsep business behavior ini terdapat 3 entitas, yaitu layanan bisnis,
yang merupakan layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk pelanggan, baik itu internal atau eksternal organisasi. Ada juga proses bisnis, yaitu perilaku yang mengelompokkan perilaku berdasarkan urutan aktivitas. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan serangkaian produk dan layanan yang dibutuhkan. Biasanya proses bisnis suatu organisasi didefinisikan berdasarkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Sedangkan fungsi bisnis adalah dasar untuk penugasan sumber daya petugas dan untuk dukungan aplikasi. Fungsi bisnis itu elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada interaksi bisnis. Interaksi bisnis itu adalah elemen perilaku yang menggambarkan perilaku kolaborasi bisnis. Seperti gambar 5.7 mengilustrasikan tampilan proses dan tampilan fungsi dalam satu gambar. Nah, ini merupakan interaksi bisnis yang mirip dengan proses yang dilakukan oleh dua atau lebih peran yang berkolaborasi dalam organisasi membentuk suatu interaksi bisnis. Boleh di Iya. Meskipun interaksi adalah perilaku eksternal dari perspektif peran yang berpartisipasi dalam kolaborasi, perilaku internal untuk kolaborasi secara keseluruhan mirip dengan proses atau fungsi. Hasil interaksi bisnis dapat dibuat tersedia untuk lingkungan melalui layanan bisnis. Seperti selanjutnya ada acara bisnis. Acara bisnis itu sesuatu yang terjadi internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku. Nah, bisa dilihat pada gambar 5.9. Kembali lagi, tidak, maaf. Nah, menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dapat digunakan untuk memisahkan proses. Proses access count dan pay compensation dapat dimodelkan secara terpisah dengan kejadian masuk dan kemungkinan keluarnya sendiri. Proses payment request hasil dari proses access count merupakan pemicu untuk memulai proses pay compensation. Di sini disebut permintaan pembayaran diterima atau pembayaran di receive. Saat menyusun dua model ini menjadi satu model baru, peristiwa yang menghubungkan dapat dihilangkan, yang kemudian dapat digantikan oleh hubungan pemicu antara dua proses. Baik, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu konsep bisnis tingkat tinggi. Konsep bisnis ini melingkupi area produk, kontrak, meaning, dan value. Ya, next. Nah, produk di sini adalah kumpulan layanan yang koheren, disertai dengan kontrak atau seperangkat perjanjian yang ditawarkan secara keseluruhan kepada pelanggan, baik itu internal atau eksternal. Lalu di situ dapat dilihat adanya kontrak. Kontrak di sini adalah spesifikasi formal atau informal mengenai perjanjian yang menentukan hak dan kewajiban yang terkait dengan produk. Lalu ada meaning, jika tidak bisa dilihat, ya meaning itu yang bulat-bulat itu, yaitu adalah pengetahuan atau keahlian yang ada dalam objek bisnis atau representasinya dalam konteks tertentu. Lalu yang terakhir adalah value. Value di sini berupa nilai relatif, utilitas, atau pentingnya layanan bisnis atau sebuah produk. Selanjutnya. Bagian ini adalah konsep layer aplikasi. Next. Pada konsep layer aplikasi, terdapat sebuah konsep struktur aplikasi yang isinya terdiri dari application component, application collaboration, application interface, data object, lalu next. Ada juga konsep perilaku aplikasi yang isinya adalah application service, application function, dan application interaction. Next. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, dimulai dari application component adalah sebuah bagian yang molekular, dapat dijalankan dan dapat tergantikan dari sebuah sistem yang mengkapsulasi konten dan mengekspos fungsionalitasnya melalui kumpulan antarmuka. Lalu ada application collaboration, yaitu adalah agregasi dari dua atau lebih komponen dari sebuah aplikasi yang bekerja bersama untuk menjalankan perilaku kolektif. Lalu ada application interface. Di situ adalah sebuah titik akses
di mana sebuah layanan aplikasi dibuat tersedia bagi seorang pengguna atau komponen aplikasi lainnya. Dan ada data objek, sebuah elemen pasif yang tepat untuk pemrosesan terotomatisasi. Nah, beralih ke bagian konsep perilaku aplikasi, terdapat application service di dalamnya yang mengartikan bahwa application service adalah sebuah layanan yang mengekspos perilaku terotomatisasi. Lalu ada application function, yaitu sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku terotomatisasi yang dapat dijalankan oleh sebuah komponen aplikasi. Dan yang terakhir adalah application interaction, yaitu sebuah elemen perilaku yang mendeskripsikan perilaku dari sebuah kolaborasi aplikasi. Bisa lanjut? Selanjutnya adalah penyelarasan bisnis dan aplikasi. Nah, layer aplikasi dan layer bisnis dapat dengan mudah dihubungkan dalam Archimedes. Di sini terdapat layanan aplikasi yang dapat digunakan oleh perilaku bisnis dan antarmuka aplikasi yang dapat digunakan oleh peran aktor bisnis. Misalnya ada hubungan dukungan antara layer aplikasi dan juga bisnis. Lalu di sini juga ada data objek yang dapat mewujudkan bisnis objek. Artinya bahwa sebuah data objek adalah sebuah perwujudan elektronik dari bisnis objek. Misalnya ada sebuah hubungan implementasi antara layer aplikasi dan bisnis. Akan dicontohkan ke dalam gambar berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, dapat dibedakan bahwa yang berwarna ungu, atau mungkin lebih kemping ya, itu adalah bisnisnya. Lalu lapisan yang bawahnya, yang berwarna ungu, yaitu adalah aplikasinya. Lapisan aplikasi. Ya, bisa lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada konsep layer teknologi. Nah, di dalam konsep layer teknologi ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada node, yaitu sebuah sumber daya komputasional di mana artefak yang dapat disimpan atau dijalankan untuk dieksekusi. Kemudian ada infrastruktur interface, yaitu sebuah titik akses di mana layanan infrastruktural yang ditawarkan oleh sebuah node dapat diakses oleh node lainnya atau oleh komponen aplikasi. Yang ketiga ada device, yaitu sebuah sumber daya hardware yang dapat menjalankan eksekusi artefak. Yang keempat ada sistem software, yaitu sebuah lingkungan software untuk jenis komponen dan objek tertentu yang dijalankan padanya dalam bentuk artefak. Kemudian yang kelima ada communication path, yaitu sebuah hubungan antara dua atau lebih node, di mana node-node tersebut dapat bertukar data. Kemudian yang keenam ada network, yaitu sebuah media komunikasi antara dua atau lebih perangkat. Dan yang terakhir ada artefak, yaitu sebuah kepingan fisik data yang digunakan atau dihasilkan dalam proses pengembangan software atau oleh pelaksanaan dan operasi sebuah sistem. Nah, di sini ada konsep perilaku teknologi, di mana lapisan teknologi itu dapat menyediakan layanan infrastruktur untuk digunakan oleh aplikasi. Pengertian dari infrastruktur service itu sendiri yaitu fungsionalitas unit yang terlihat secara eksternal, disediakan oleh satu atau lebih node dan terekspos melalui antarmuka yang jelas dan memiliki makna bagi lingkungannya. Sedangkan pengertian dari infrastruktur function yaitu sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktural yang dapat dikerjakan oleh sebuah node. Next. Nah, ini adalah contoh dari model layer teknologi. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya mengenai istilah-istilah di dalam model layer teknologi, dan ini adalah contohnya. Dapat dilihat bahwa infrastruktur function-nya ini berupa data storage, dan sistem software-nya ini berupa database. Nah, kemudian ada device, yaitu di sini contohnya adalah application server, dan antara infrastruktur function dan sistem software dan device itu dihubungkan oleh network yang di sini adalah berupa LAN. Nah, dari infrastruktur function yaitu menghasilkan infrastruktur service. Di sini contohnya untuk mengklaim file service. Dan untuk artefaknya yang akan diolah oleh device-nya yaitu di sini adalah financial application. Next. Nah, seperti halnya dengan penyelarasan bisnis dengan aplikasi, teknologi dan aplikasi juga dapat diselaraskan, di mana layanan infrastruktur dapat digunakan oleh fungsi aplikasi dan antarmuka infrastruktur digunakan oleh komponen aplikasi.
Kemudian artefak dapat mewujudkan data objek dan komponen aplikasi. Nah, ini dia contoh aplikasi yang didukung oleh infrastruktur. Untuk bagian yang berwarna biru ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, itu adalah contoh infrastrukturnya. Nah, infrastruktur ini akan mendukung aplikasi. Aplikasi di sini yaitu CRM system. Next. Nah, selanjutnya ada notasi pemodelan yang digunakan oleh bahasa Archimedes. Nah, di sini contoh-contoh notasinya yaitu ada association, access, use by, realization, specialization, assignment, aggregation, composition, grouping, triggering, flow, dan junction. Selanjutnya itu adalah konsep eksistensi motivasi. Apa sih konsep motivasi? Konsep eksistensi motivasi itu yang dimaksud konsep eksistensi motivasi adalah pemodelan dari motivasi atau alasan yang mendasari desain atau perubahan beberapa arsitektur perusahaan. Konsep eksistensi motivasi ini mempengaruhi, membimbing, dan membatasi desain. Contohnya itu ada di gambar yang sebelah kanan. Ada CEO dan CFO. Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer ini merupakan pemangku kepentingan dari suatu perusahaan. Di bawahnya itu ada driver atau yang menggerakkan si CFO, pekerjaan si CEO dan CFO ini ada pelanggan, kepuasan, dan biaya. Terus di bawahnya lagi ada penilaian dari hasil dari analisis dari driver yang ada di atas ini. Kalau dari CEO sendiri itu penilaiannya kurangnya swalayan, dan kalau dari CFO sendiri itu kurang personil yang biayanya terlalu tinggi. Nah, di bawahnya lagi itu merupakan yang ada buletannya ini merupakan sasaran atau tujuan dari sasaran atau tujuan. Sasaran dari tujuannya CEO ini untuk memperbaiki akses pelanggan. Nah, kalau dari CFO sendiri itu mengurangi interaksi dengan pelanggan dan mengurangi pekerjaan manual untuk menyelesaikan masalah dari kurangnya swalayan dan penilaian personil yang biayanya terlalu tinggi. Di sini mengurangi interaksi dengan pelanggan itu akan mempengaruhi mengurangi pekerjaan manual. Jadi pekerjaan manualnya akan berkurang, yang akan mempengaruhi juga mengurangi biaya dari personil yang tinggi. Nah, terus di bawahnya dari memperbaiki akses pelanggan itu merupakan persyaratan. Persyaratan itu untuk bagaimana cara kita bisa memperbaiki akses pelanggan ini. Di sini itu nggak kebaca ya, tulisannya itu menyediakan secara online layanan portofolio. Kalau di bawahnya sasaran kurangi interaksi itu merupakan prinsip. Jadi prinsip itu sistem seharusnya menghadap ke pelanggan. Ke bawah lagi ada MyArchie Insurance, layanan portofolio. Terus ada aturan administrasi yang memiliki paksaan aplikasi seharusnya direalisasikan di suatu tempat di Jawa. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Tadi itu ada pemangku kepentingan, penggerak atau driver, dan penilaian. Apa sih pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan itu merupakan peran individu, tim, atau organisasi yang mewakili minat mereka atau perhatian relatif terhadap hasil arsitektur enterprise. Kalau pengemudi itu atau driver, sesuatu yang menciptakan motivasi dan mendorong perubahan dalam suatu organisasi. Nah, penilaian itu hasil dari beberapa analisis dari driver atau pengemudi. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tadi tujuan atau sasaran, persyaratan, batasan, dan prinsip. Tujuan atau sasaran itu mewakili apapun yang diinginkan pemangku kepentingan, seperti keadaan akhir yang ingin dicapai atau nilai yang dihasilkan. Persyaratan itu suatu pernyataan kebutuhan yang harus diwujudkan oleh suatu sistem. Nah, sistem di sini ini merupakan sekelompok elemen yang secara fungsional terkait. Paksaan itu memberlakukan batasan pada cara di mana sistem dapat direalisasikan.
Kalau prinsip itu merupakan properti normatif dari semua sistem dalam konteks tertentu atau cara di mana mereka direalisasikan. Lanjut. Dok. Nah, yang terakhir itu ada motivasi hubungan penyuluhan. Dalam eksistensi motivasi, agregasi, dan realisasi dari inti Archimedes digunakan kembali. Selain itu, hubungan pengaruh diperkenalkan untuk memodelkan bagaimana elemen motivasi saling mempengaruhi. Misalnya itu realisasi salah satu tujuan dapat berkontribusi secara positif atau negatif terhadap realisasi tujuan lain. Atau persyaratan mungkin bertentangan satu sama lain. Relasi pengaruh menggunakan kembali notasi relasi aliran yang dapat dianotasikan dengan atribut untuk menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh. Lanjut. Baik, selanjutnya ada konsep implementasi dan juga migrasi. Di dalam konsep implementasi, yang digunakan adalah work package. Secara konseptual, work package ini adalah proses satu kali yang unik. Jadi, work package adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan unik dalam waktu tertentu. Konsep work package dapat digunakan untuk memodelkan proyek dan juga subproyek, tugas dalam proyek, program, atau portofolio proyek. Lanjut. Nah, untuk konsep migrasi itu sendiri, menggunakan sebuah konsep lagi yang dinamakan dengan plateau, atau bisa disebut dengan dataran. Untuk memodelkan perubahan dalam arsitektur dari waktu ke waktu, konsep plateau ini diperkenalkan. Plateau adalah keadaan arsitektur yang relatif stabil yang ada selama periode waktu terbatas. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh konsep implementasi dan migrasi. Seperti yang dapat kita lihat, ini merupakan back office system integration project. Di dalam project ini terdapat work package yang berisi hardware update, software modification, dan juga pass out legacy yang menjadi inti dari project system ini. Selanjutnya ada deliverable, yaitu merupakan hasil yang ditentukan dari work package yang terdapat di sini. Kemudian di sini juga terdapat gap. Gap adalah kesenjangan yang terdapat pada dua plateau, seperti yang dapat kita lihat bahwa plateau yang terdapat dalam proyek ini adalah baseline arsitektur dan juga target arsitektur. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ada mekanisme ekstensi bahasa. Bahasa inti Archimedes hanya berisi konsep dasar dan hubungan yang melayani tujuan pemodelan arsitektur perusahaan secara umum. Namun, bahasa juga dapat memfasilitasi melalui mekanisme ekstensi, tujuan khusus, atau domain tertentu seperti mendukung jenis analisis model tertentu, mendukung komunikasi arsitektur, dan juga menangkap spesifikasi domain aplikasi tertentu, misalnya sektor keuangan. Nah, kita juga dapat menambahkan atribut ke dalam konsep dan hubungan Archimedes. Secara sederhana, untuk memperkaya konsep dan hubungan Archimedes, secara umumnya adalah dengan menambahkan informasi tambahan melalui mekanisme spesialisasi profiling. Profiling ini adalah struktur data yang dapat didefinisikan terpisah dari bahasa Archimedes, tetapi dapat digabungkan secara dinamis dengan konsep atau hubungan. Profiling dapat ditentukan sebagai kumpulan atribut yang diketik melalui bahasa definisi profil. Masing-masing atribut ini mungkin memiliki nilai default yang dapat diubah oleh pengguna. Selanjutnya. Nah, profiling ini terdapat dua jenis, yaitu profil yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu profil yang memiliki struktur atribut yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat diimplementasikan sebelumnya di alat apapun yang mendukung bahasa Archimedes. Kemudian juga ada profil yang ditentukan oleh pengguna. Nah, melalui bahasa definisi profil, pengguna dapat menentukan profil baru, sehingga memperluas definisi konsep atau hubungan Archimedes dengan set atribut tambahan. Selanjutnya juga ada spesialisasi konsep. Spesialisasi adalah cara sederhana dan ampuh untuk mendefinisikan konsep baru berdasarkan yang sudah ada. Konsep khusus mewarisi sifat-sifat konsep induknya, tetapi memiliki pembatasan tambahan sehubungan dengan penggunaan yang mungkin berlaku. Nah, contoh dari spesialisasi konsep adalah seperti berikut. Kita dapat menambahkan notasi-notasi baru yang kita butuhkan di dalam sebuah proyek, tetapi yang masih berkaitan dengan induknya. Selanjutnya adalah Archimedes dan TOGAF. Struktur bahasa inti Archimedes dengan rapi sesuai dengan 3 domain arsitektur utama dari metode pengembangan arsitektur TOGAF. TOGAF dan Archimedes dapat dengan mudah digunakan bersama dan tampaknya mencakup banyak bidang yang sama. TOGAF sendiri memberikan beberapa panduan untuk membuat model arsitektur keseluruhan yang konsisten, tapi sebagian besar mengacu pada alat yang harus menyediakan dukungan ini. Selanjutnya,
Nah, ini adalah gambaran tentang peranan Archimate di dalam TOGAF. Bisa kita lihat bahwa yang berbentuk lingkaran A, B, C, D, E, F, G sampai dengan H ini adalah TOGAF, struktur dari TOGAF. Kemudian kita dapat melihat bahwa Archimate sangat berperan di dalam TOGAF itu sendiri. Archimate core-nya yang berisi dari konsep layering atau konsep lapisan, yaitu bisnis, aplikasi, dan teknologi, berperan pada proses TOGAF poin B, C, dan juga D, yaitu bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Sedangkan untuk bagian TOGAF yang lainnya didukung oleh Archimate, ekstensi di dalam Archimate, yaitu motivation dan juga implementation serta migration. Ya, selanjutnya ada contoh pemodelan dari Archie Insurance. Di sini ada pemodelan proses bisnis pada saat handle claim. Di sini proses bisnis yang ada adalah pertama ada persetujuan, lalu evaluasi, dan pembayaran. Nah, proses bisnis ini sendiri didukung oleh TI yang tersedia, yakni pertama di sini ada dokumen manajemen sistem yang mendukung proses scanning service dan printing service. Lalu selanjutnya ada CRM. CRM ini mendukung customer administration service. Lalu ada arsitektur service bus yang ada di Archimate. Di sini didukung oleh CRM. Customer Information Service ini juga mendukung Home and Away Policy Administration. Nah, selanjutnya dari sini dilanjutkan dengan claim service yang akan dilanjutkan pada financial application yang berujung pada payment service. Nah, di sini bank sistem sendiri juga mendukung money transfer yang berlanjut ke financial application dan juga payment service yang berujung kepada pembayaran. Selanjutnya, nah, jadi ringkasan dari pembahasan kita kali ini adalah bahasa yang terdefinisi dengan baik untuk pemodelan arsitektur perusahaan membantu mencapai pemahaman yang sama antara arsitek yang berbeda dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu perusahaan. Hal ini memungkinkan untuk integrasi model arsitektur dan desain rinci dalam domain tertentu yang merupakan prasyarat untuk integrasi alat pemodelan khusus domain. Nah, dengan cara ini, model arsitektur perusahaan dapat berfungsi sebagai titik awal untuk pengembangan sistem berbasis model. Nah, mereka juga memberikan dasar untuk visualisasi dan analisis dari arsitekturnya. Next. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.